Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, "Lau anna li tila'ul ardi dhahaban laftadaitu min adzabillah qabla an arah." Sekiranya aku memiliki emas sebesar bumi, akan aku jadikan untuk menebus diriku dari azab Allah sebelum aku melihatnya. Kesempatan bagi kita untuk mengamankan diri kita dari azab Allah dengan harta yang kita miliki, silahkan bisa diinfakkan di proyek pembangunan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Temugiring, Banteran, Wangon, Banyumas. A'udzu billahi minasyaitonir Pertanyaan rajim. berikutnya, apa hukum mengkonsumsi barang produk Israel yang sudah difatwakan haram oleh MUI? Apakah barang yang secara zat halal berubah jadi haram? Ini kan lagi rame-rame boikot produk-produk Israel. Atau orang-orang atau produsen-produsen, perusahaan-perusahaan yang nyumbang pro Israel, menyumbangkan dananya untuk Israel. Israel lagi perang dengan orang Islam. Lagi memerangi orang Islam Palestina. Kalau ada orang ngasih sumbangan ke Israel, ke Zionis Yahudi, ya berarti sama saja lagi membantu musuh untuk memerangi teman kita. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Nah, itu kenapa MUI mengharamkan. MUI mengharamkan belanja produk-produk yang atau mendukung Israel. Gitu ya. Karena dengan membeli produk-produk tersebut artinya kita sedang membantu musuh Allah untuk memerangi saudara kita. Jelas ini kenapa diharam. Terus yang diharamkan apanya? Apakah produk yang sudah jelas-jelas labelnya halal misalnya, kemudian secara zat jadi haram? Tidak, bukan itu maksudnya. Misalnya kan ada, kalau air ada Aqua gitu ya, Aqua, Denon, ya, itu produk mereka. Apakah kalau kemudian kita ketemu Aqua, oh ini haram, nggak boleh diminum? Misalnya, ini diminum haram, ini sudah haram, nggak boleh diminum sama sekali. Apakah seperti itu? Terus makanan misalnya, roti dan lain sebagainya, apakah makanan yang sudah jelas berlabel halal, prosesnya halal, kemudian apakah itu secara zat jadi haram? Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud bukan itu. Mengharamkan yang halal itu tidak boleh. Demikian juga menghalalkan yang haram juga tidak boleh. Jadi di sini yang diharamkan itu tindakannya gitu ya. Tindakan kita membeli produk-produk itu yang diharamkan. Jangan beli kayak gitu. Jangan beli. Kenapa? Karena kalau kita membeli berarti kita mendukung mereka. Itu maksudnya. Itu yang tidak boleh. Nah, ada yang bertanya misalkan, ini sudah kadung beli, boleh dipakai apa tidak? Saya udah beli odol Pepsodent. Ya. Pepsodent kan Unilever. Sudah aku beli wingi nesiakeh, boleh dipakai apa tidak? Itu jadi najis, jadi haram apa tidak gitu. Kalau sudah beli, kan uangnya berarti sudah masuk sana gitu kan. Ya barangnya di tangan kita. Barang itu tetap barang yang kalau memang halal ya halal gitu. Boleh dipakai apa tidak? Ya boleh. Boleh. Tapi kalau sudah kadung benci kan, moh lah aku mau pakai buang baik, ganti liane, bisa saja silakan kayak gitu. Tapi kalau mau dipakai juga halal-halal saja. Nah, nanti yang tidak boleh adalah mengulang lagi tuku Pepsodent maning. Ya tuku liane lah sing produk Islam ada juga kayak gitu.
Ya, produk-produk Islam. Nanti kalau produk-produk tertentu kita nggak bisa lepas, adanya memang milik mereka, ya kita beli nggak apa-apa kalau memang butuh. Ya, itu maksud daripada anjuran boykot produk-produk yang berhubungan dengan Zionis, ya, itu sangat strategis. Karena apa? Ada rilis McD misalnya, kerugian sekian ratus triliun. Loh, itu bilangan triliunan loh. Kenapa? Memilih tempat pendidikan untuk anak kita di pesantren adalah pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena hari ini mereka saat ada di rumah susah sekali dipisahkan dengan HP. Dan kita tahu bahwa alat tersebut lebih banyak merusak daripada memberi manfaat. Alhamdulillah, di negeri ini bertebaran pesantren-pesantren, ma'had-ma'had. Kita bisa memilih ma'had pesantren terbaik untuk anak kita. Di tempat ini ada pondok pesantren Tahfidzul Quran Nailul Majid Mukiring, Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Insya Allah akan mendidik putra-putri negeri ini agar hafidz Quran, tidak sekedar hafal Al-Quran, tapi bagaimana nilai-nilai Al-Quran mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Silahkan bergabung bersama kami, ahlan wa sahlan. Itu bilangan triliunan loh. Kenapa? Mereka kan produk itu mendunia, di mana-mana ada. Begitu boykot, ya di mana-mana ya turun. Ya, saya biasa lihat McD itu kan di Purwokerto ada baru itu, penuh terus parkirannya. Nah, setelah ada boykot seperti ini, ada 1-2. Nah, itu kan yang tadinya omsetnya sekian juta misalnya per hari, sekarang paling 1 juta, 2 juta, ya jelas ruginya besar. Keuntungannya, maksudnya keuntungannya jadi sedikit. Nah, kalau keuntungannya sedikit kan nggak bisa bantu-bantu. Nah, yang disayangkan itu kadang ada yang nyinyir gini, nanti kalau kita boykot, perusahaannya bangkrut, nanti PHK, loh kan kasihan gitu. Ya, nah ini logikanya nggak nyambung ini. Kalau PHK ya cari kerja yang lain, kan gitu. Jangan egois. Artinya, lah kamu cuma di PHK, orang-orang sana dibom, ya kan? Rumahnya dibom, dibunuh, ya kan? Kayak gitu. Jadi memang malah sih harusnya dengan kesadaran sendiri, misalnya yang Grab tuh ya, misalnya yang Grab kan termasuk yang suruh diboykot itu kan. Harusnya dengan kesadaran sendiri, oh kalau gitu saya nggak mau di Grab lagi, saya harus keluar dari Grab. Harusnya malah kayak gitu, bukan aduh gara-gara boykot ini saya jadi sepi order. Nggak begitu pola pikirnya gitu ya. Ini kadang kan orang pikirannya macam-macam lah. Ini kesadaran atau wawasan atau pemahaman keislamannya tidak sama. Kalau sudah sama, ini masalah agama, saudara-saudara kita harus kita bela. Kita nggak boleh sama sekali memberikan manfaat kepada musuh. Insya Allah kompak. Dan ketika kompak luar biasa. Dulu peristiwa Perang Khaybar misalnya. Perang Khaybar itu kan benteng-benteng Khaybar itu dikepung oleh umat Islam. Tapi mereka di dalamnya sudah banyak simpenan, persediaan makan segala macam memadai, sehingga ngono dikepung nyung neng kene teng mangan ya kayak gitu. Lah yang ngepung kan yang kerepotan, di luar angin kencang harus jagain, kemudian juga harus bekal makanan kan terus dikirim, lama-lama kan repot juga kan ngepung itu. Yang dikepung dia enak-enak sudah siap segala perbekalannya. Nah, sehingga untuk mempercepat pengepungan, nah akan ada saluran air itu yang masuk ke benteng. Saluran airnya dipepet bendung.
labakan kan, orang duwe banyu. Labakan orang duwe banyu, akhirnya pada metu. Nah, baru ketika keluar kan bisa ditangkepin, bisa perang. Karena apa? Bentengnya kokoh banget gitu. Kalau ada yang mau naik, langsung tembak, panah, kan susah. Akhirnya bisa gitu dengan cara ditutup jalur airnya, mereka keluar. Nah, keluar ya perang, kalah lah. Nah, sekarang cara boikot ini kayak gitu, misalnya Yahudi, Zionis, mereka ngebom pakai pesawat itu butuh apa? Butuh bahan bakar. Sehingga nih bahan bakar di stop, negara-negara nggak ngirim bahan bakar, dia bisa menerbangkan pesawatnya apa tidak? Tidak bisa. Tapi sayangnya tidak seperti itu. Mereka kan dari seling-seling itu dari luar. Kalau airnya itu di stop, coba. Mereka tulung-tulung. Ya wis lah, ampun orang nyerang maning orang pemaning sing penting banyu nang ngene dilinang ngene kan gitu. Tapi nyatanya nggak seperti itu. Masih pada masuk-masuk aja. Ya itu sudah lobi-lobi panjang lah ya, strategi panjang itu. Ya jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi anjuran MUI untuk memboikot produk-produk Zionis ini sangat-sangat strategis. Jadi kita usahakan untuk bisa mengikuti arahan itu, tapi bukan berarti produk tadi yang halal berubah jadi haram, itu tidak. Wallahu a'lam bishawab. أنفسكم ولكم فيها ما تدعون